Bagaimana reaksi masyarakat yang mendapatkan bubur ayam gratis ini? Alhamdulillah respon warga yang ikut hadir ya masa terbantu gitu ya, karena pertama-tama sih mungkin pada ragu gitu, ini benar gratis apa enggak nih, takut suruh bayar atau nanti ada kotak amal segala macam gitu. Jadi bubur ayam gratis ini kita dirikan tanggal 22 Agustus 2021. Alhamdulillah sekarang sudah setahun lebih. Berdirinya itu karena pada waktu itu ya masa pandemi lumayan cukup berat ya. Saya perhatikan banyak warga yang mengalami kehilangan pekerjaan, ada juga yang mengalami penurunan pendapatan. Ya keadaan cukup sulit lah pada waktu itu, dan sempat ramai juga waktu itu ada mural Tuhan Aku Lapar yang sempat heboh, yang dihapus juga. Akhirnya saya pikir saya ingin berbagi gitu kan, berbagi makan. Nah kepikiranlah kita berbagi apa. Setelah kita amati, kita lihat ya kita coba berbagi bubur ayam gratis, karena bubur ayam itu secara produksinya lebih terjangkau dan bubur ayam ini bisa dinikmati oleh semua kalangan sih, dari bayi sampai kakek nenek tuh insya Allah doyan bubur ayam. Apa latar belakang Anda membagikan bubur ayam gratis? Jadi sebenarnya aktivitas saya kerja di perusahaan swasta, ada sedikit usaha juga bareng teman-teman juga. Dan bubur ayam ini suatu, saya namakan aja brand bubur ayam gitu kan, karena biar gampang diingat aja. Kita sebenarnya nggak ada basic bubur sih, jadi saya dan karyawan saya, saudara saya juga ini jadi saat kita ingin niat bubur ya kita belajar sama tukang bubur yang beneran, yang mau ngajarin, karena nggak semua orang juga mau ngajarin. Jadi kita belajar beberapa hari gitu untuk bikin bubur, lalu kita siapkan gerobaknya juga, kita buat gerobak, kita cari kontrakan, kita survei lokasi gitu yang kira-kira nyaman buat orang yang antri juga, buat yang ambil tidak terlalu dekat dengan tukang bubur yang lain juga, seperti itu. Jadi kita emang lihat dan akhirnya dapatlah tempat di sini gitu kan, seperti itu. Jadi memang ya kita basicnya pertama memang bukan tukang bubur, jadi kita memang ingin berbagi, dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa atas izin Allah sih. Apa alasan Anda ingin berbagi bubur ayam gratis? Jadi saya meyakini bahwa hadis Rasulullah yang saya tahu ya, salah satu orang yang terbaik, manusia terbaik selain memberi manfaat buat orang lain adalah memberikan makanan gitu. Sebaik kalian adalah orang yang memberikan makanan, hadis riwayat Tabrani. Terus ada juga yang saya dengar bahwa siapa yang membantu kesulitan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan juga kesulitannya gitu kan. Jadi kita meyakini bahwa dua itu merupakan suatu pedoman bagi kami untuk melakukan berbagi gitulah, berbagi untuk meringankan beban orang lain, walaupun secara mungkin nilai nggak besar ya, karena bubur ayam itu kalau dijualan di harga kan rata-rata 10.000 atau 15.000 ya. Saya rasa hampir semua orang mampulah untuk beli bubur ayam gitu. Tapi kita berbagi sedikit, minimal mereka merasa dengan adanya berbagi ini menumbuhkan rasa saling berbagi juga, karena selama saya perjalankan ini, jalani ini, banyak kebaikan itu menular gitu. Ada orang-orang yang ikut berbagi, terus juga tukang makanan, tukang minum, tukang bubur juga tempat lain juga kadang kita bantu juga untuk beli, untuk dibagikan ke yatim segala macam, dan mereka juga ikut berbagi juga gitu di sana. Jadi ternyata kebaikan itu menular gitu, dan saya merasakan bahwa kegiatan ini ya atas izin Allah sih sebenarnya, karena sebenarnya secara awal ini hitung-hitungan manusia sih saya nggak sanggup gitu untuk melakukan tiap hari gitu sendiri gitu kan. Alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan dari awal, terus ada orang-orang baik yang datang yang lewat izin Allah gitu, dan kebanyakan yang malah saya nggak kenal gitu kan. Jadi mereka datang dan membantu kami gitu kan, sehingga sampai saat ini masih bisa berjalan. Di mana lokasi Anda membagikan bubur ayam gratis? Bubur ayam gratis ini adanya lokasinya di Kukusan Beji Depok, tepatnya di belakang UI dekat pintu tol keluar Kukusan. Nah kami berada di sana gitu kan. Cakupannya ya orang-orang yang lewat, orang warga, supir angkot, ojol, pemulung, pengamen yang lewat. Ada juga warga lain yang memang niat untuk mau ambil gitu, karena memang kita ngasih makan ini kan
bukan standar kita ya. Kita tidak bisa melihat orang dari penampilan kelihatannya nih mampu nih ngapain ngambil bubur gitu kan. Tapi kita lihat dari standar perut mereka yang mungkin pada saat tadi itu lagi pas-pasan, lagi butuh makan gitu kan. Karena saat ngambil bubur ayam kan dia harus ngantri kan. Sedangkan antri itu perjuangan juga gitu kan. Dia harus butuh kesabaran karena kita naruh toppingnya kan pada saat di sana ya. Jadi biar hangat, biar fresh gitu kan kita naruh topping, dan itu butuh kesabaran. Kalau orang yang nggak ingin bubur, saya rasa dia nggak bakal ngantri juga. Dan saya rasa makin lama orang juga makin paham, dia tidak ngerti lah bahwa tidak bisa mungkin ada yang pikiran wah ini memanfaatkan orang-orang misalkan tetap ngambil gitu kan. Tapi enggak, saya yakin bahwa orang Indonesia lama-lama mengerti bahwa dia akan, kalau dia butuh dia pasti akan ambil, kalau nggak butuh ya nggak bakal ambil gitu kan. Dan alhamdulillah selama ini saya lihat juga orang-orang yang ngasih itu malah kadang suka berbagi juga gitu. Nanti kadang suatu saat dia bawa beras, plastik atau apa gitu kan. Ada juga yang nyumbang tenaga seperti relawan kami, banyak ojol juga yang sering bantu kami gitu selama ini. Ya dia dapat bubur tapi dia membantu juga tenaganya untuk masukin bumbu segala macam gitu. Bagaimana respon keluarga terhadap kegiatan Anda membagikan bubur ayam gratis? Ya alhamdulillah sih responnya sangat mendukung ya, karena saya ini dibantu juga sama istri, anak, mertua gitu kan di rumah itu. Jadi yang buat kerupuknya, yang motongin cakwe, yang masukin boknya itu dibantu oleh anak saya dan keluarga saya sih gitu. Alhamdulillah respon mendukung. Ya karena memang kita berbagi ini bukan dari sekarang aja ya, sebelumnya kita berbagi. Jadi memang mulai ini nggak perlu proses sih Pak. Jadi kita sebelumnya ini kebetulan saya ada usaha juga. Nah kita berbagi tiap Jumat waktu itu, usaha warteg ya, warteg Karisma Elegan di Taman Marga Satwa gitu kan bersama kawan. Nah di sana baru kita berbagi tuh tiap Jumat. Jadi itu udah berlangsung berapa tahun gitu kan. Lalu kita berbagi yang sekarang ini tiap hari khusus hanya untuk berbagi. Jadi kita di sini tidak berbisnis ya, maksudnya bisnis dengan manusia, kita tidak berjualan, kita hanya berbagi bubur ayam aja. Jadi murni ini buat sedekah semuanya, full buat operasional bubur ayam gratis. Bagaimana reaksi masyarakat yang mendapatkan bubur ayam gratis ini? Alhamdulillah respon warga yang ikut hadir ya merasa terbantu gitu ya, karena pertama-tama sih mungkin pada ragu gitu, ini benar gratis apa enggak nih, takut suruh bayar atau nanti ada kotak amal segala macam gitu. Enggak sih, kita enggak ada kotak apapun gitu, jadi kita emang berbagi aja. Ya responnya sangat membantu, dan yang saya rasakan bahwa tanpa diminta pun mereka mendoakan kita juga, itu mendoakan kebaikan, mendoakan supaya ini bisa terus berjalan gitu kan. Itu kan suatu yang ya mahal lah menurut saya. Maksudnya doa-doa yang tulus itu insya Allah akan menjadi keberkahan juga buat kita semua sih. Kali ini ya semaksimal mungkin kita lakukan gitu kan, apa yang kita bisa. Tapi semua ini kan atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin ya juga nggak bakal jalan gitu kan. Apa yang Anda rasakan ketika dapat membantu orang lain? Jadi saya merasakan bahwa kita melakukan kebaikan, itu kebahagiaan kepada diri kita akan bertambah. Karena sebenarnya kebaikan kalau kita ke orang lain itu sebenarnya menolong diri kita sendiri sih, itu yang saya rasakan gitu. Ya nanti pada di akhir nanti kan insya Allah kalau kita beribadah ikhlas gitu kan, mencari hanya ridha Allah gitu, insya Allah itu akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu, tapi yang saya rasakan pada saat ini adalah ketika berbagi dengan mencoba dengan ketulusan, belajar gitu kan, belajar berbagi, kita merasakan ada kebahagiaan tersendiri di hati kita, dan kebahagiaan orang yang menerimanya juga gitu kan, disenang gitu kan. Walaupun hanya satu porsi bubur ayam itu dia merasa senang, makasih Pak ya, semoga berkah, semoga tambah bisa jalan terus, tambah sehat segala macam. Nah, itu kan doa-doa tulus yang hadir hampir setiap hari gitu kan. Ada gitu, walaupun gak semua orang seperti itu ya, ada mungkin di dalam hati atau apapun, tapi saya merasakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita berbagi, kebahagiaan akan bertambah seperti itu. Setiap hari, apa saja dan jam berapa bubur ayam gratis dibagikan? Jadwal kita berbagi ini setiap hari, tapi memang ada libur istirahat ya. Jadi sebulan itu 2 kali maksimal gitu kan. Biasanya di hari Senin gitu kan, supaya kita tidak ini, karena kita SDM cuma 1 orang sih Pak. Kita 1 orang, yang lain tuh hanya relawan membantu aja gitu kan. Bukanya dari jam 7 kurang lebih ya, 7:05, 7:10 sampai habis. Biasanya habisnya jam 8-an gitu. Jam 8-an kurang lebih juga sudah habis. Sehari itu sekitar 100 porsi sampai 130 porsi. Dari mana dana yang Anda dapatkan untuk berbagi bubur ayam gratis ini?
Ya jadi emang pertamanya mungkin lebih banyak kitanya ya, pribadi kita yang untuk berbagi. Tapi lama-lama perjalanan orang melihat ya ada aja bantuan ya. Alhamdulillah Allah izinin gitu bertemu dengan orang-orang baik, ada komunitas juga segala macam yang melihat kita bergerak, ya udah mereka ikut bantu semampu mereka gitu kan. Tapi kita tetap berikhtiar juga, kita tidak hanya mengandalkan donasi dari orang gitu kan. Ya mungkin dari keuntungan usaha saya atau pribadi saya, mungkin dari pendapatan saya, ya sebagian saya untuk bubur ayam gratis ini juga gitu. Jadi ya selama ini alhamdulillah Allah tolong. Jadi kita melakukan ini ya semaksimal mungkin kita lakukan gitu kan, apa yang kita bisa. Tapi semua ini kan atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin ya juga nggak bakal jalan gitu kan. Jadi tetap aja saya bersyukur sekali atas izin Allah sampai saat ini masih bisa berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah 42 ribuan porsi yang kita bagikan. Dari bulan Agustus 2021 sampai sekarang ya awal Oktober ini. Bubur ayam gratis ini kalau ditotal dengan, karena kita pakai box itu ya, box yang cetak sendiri, terus ada macam-macam, kurang lebihnya mungkin kurang lebih ya Rp5.000 per porsi sih. Jadi agak begitu besar. Berapa jumlah orang yang membantu Anda membagikan bubur ayam gratis? Relawannya ganti-gantian sih ya. Kadang 2 orang, 3 orang gitu. Karena mereka kan punya kesibukan masing-masing ya. Kalau lagi lowong ya dia akan bantu seperti itu. Kalau nggak bisa ya nggak bisa juga gitu. Saya kan kerjanya rada itu ya, masuknya rada nggak terlalu pagi. Jadi saya habis bagi bubur ya saya langsung berangkat seperti itu. Apakah Anda pernah mempunyai pengalaman tidak mengenakan? Ya pengalaman sih ya ada sih, kita pernah mengalami sesuatu, karena setiap manusia ada ujian masing-masing ya. Saya lihat ya, maupun orang kaya, orang berada, orang kurang mampu gitu, semuanya ada ujian masing-masing. Dan memang rasa makanan itu sepertinya kelihatannya mudah gitu, tapi saat kita merasakan, ya kita belajar empati sebenarnya di sini, merasakan kesulitan orang lain gitu kan. Kita melihat, karena berhubungan dengan kita bermasyarakat itu, kita ngeliat ada pemulung, ada tukang sampah, ada segala macam gitu. Mereka nyari uang susah gitu kan buat makan. Nah kita berasa ingin berbagi gitu di sana. Dan saya lihat ketika berbagi ya itu kita merasakan kebahagiaan tersendiri gitu, yang nggak bisa dirasakan buat orang-orang yang nggak pernah berbagi gitu. Jadi coba lakukanlah sedikit aja gitu, kita lakukan kebahagiaan. Itu respon mereka tuh sangat besar ya, baik merasa bahagia, dan kita juga dapat bahagia juga. Dan yang pasti sebenarnya berbagi itu menolong diri kita sendiri juga gitu, kayak gitu. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui kegiatan bubur ayam gratis ini? Saya juga dalam perjalanan kan kita dikasih masukan juga untuk coba pakai nama yang resmi gitu. Saya ada yayasan keluarga namanya Yayasan GIK, ya nanti bisa di sana ya, mungkin bisa nanti ditulis ya di Yayasan GIK, itu yayasan punya keluarga saya, dan alhamdulillah selama ini berjalan gitu. Dan juga biasa kita report juga pada donatur, lewat pribadinya kita report seperti itu. Bisa juga masuk ke Instagram kami dan YouTube kami, ada burayam_gratis. Bisa lihat di sana kegiatan kita sehari-hari. Mengalami hal itu Pak, saya juga pernah mengalami gitu. Tapi kita Bismillah, kita yakin, baik sangka sama Allah, ya kita jalan. Kalau emang Allah harus nutup ini ya nggak apa-apa. Saya pernah pada fase. Apa harapan Anda dengan kegiatan yang dilakukan ini? Saya inginnya sih, kami ya semua Bubur Ayam Gratis ini, semoga kegiatan ini bisa berjalan terus. Allah ridho, sehingga dengan keridhaan Allah mendatangkan keberkahan, kebaikan buat kita semua gitu. Dan kegiatan ini bisa diduplikasikan oleh orang-orang baik juga di tempat lain gitu. Karena kalau ingin buka silahkan, bebas saja gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi orang-orang baik yang ingin berbagi apa aja, bebas ya. Karena yang kita rasakan bahwa kebaikan sekecil apapun itu sangat berarti bagi orang yang menerimanya gitu. Ini buburnya nih. Nah, ini kurang lebih 130-an ya porsi. Lalu kita siapkan cakwe. Ada cakwe, ada ayam pastinya, ada daun bawang seledri ini. Ya, terus lalu ada kacang kedelai, bawang goreng. Nah, ini kuah bumbunya sama sambalnya di sini. Boxnya udah saya taruh di perapatan gitu, di tempat pembagian seperti itu. Jadi gerobak ini kita buat pada saat kita mau buka bubur ya. Jadi saya kira tadi saya mau beli second gitu, saya pikir kayaknya kurang pas gitu kan, udah terlalu jelek. Udah kita buat aja Bismillah, mumpung ada
kita tanya ke tukang pembuat gerobak nih aluminium nih. Saya bilang tapi Pak saya mau buat, oh ibu-ibu ya, saya bilang Bu saya mau buat gerobak buat bubur ayam gratis gitu, jadi mohon dibantulah gitu kan untuk harganya gitu kan. Alhamdulillah mereka bantu. Jadi semuanya ini saya ngomongin karena biar tahu juga ini kita bukan buat berjualan, kita hanya ingin berbagi sedekah. Jadi ini buat bubur ayam gratis, alhamdulillah banyak yang bantu. Jadi dari segi harganya, dari semuanya, termasuk tukang pasar ya, karena dia tahu ini buat bubur ayam gratis ya, kita dikasih harga yang lebih murah lah dibanding yang lain gitu. Ini ada 5 item ya, tambah kerupuk ada juga 6 item sih. Tambahan ini sambelnya di sini gitu kan, kecap juga ada, ya seperti standarnya inilah. Tapi kita nasi itu bukan hanya sekedarnya namanya sedekah berbagi, jadi kita ngasih ngasal itu enggak. Jadi kita ada cakwenya juga, ada ayamnya juga. Jadi semuanya memang kita niatkan emang serius gitu. Termasuk tempatnya aja kita fancy. Sama-sama seperti jualan orang gitu. Kita ada sendoknya, ada sambelnya segala macam. Malah kita bungkus rapi-rapi seperti ini kan. Jadi mereka tinggal makan aja gitu kan. Bisa makan di sana, bisa dibawa pulang seperti itu. Jadi tempat ini kontrakan ya. Jadi saya cari yang dekat pembagian gitu kan. Jadi kita baginya di perapatan sana, depan Bakso Balon tuh dekat pintu tol. Lalu kita cari kontrakan lah yang maksudnya harganya yang lebih murah gitu, yang bisa pas buat kami ngumpul juga ya. Di sinilah tempatnya dekat belakang Meteora di sini nih. Jalan Kukusan Raya dekat rumah sakit ya. Nah, ini kita dapat sumbangan susu kedelai juga ini, Pak. Nah, ini susu kedelainya. Nah, jadi kadang gini, susu kedelai itu dari awal dia sering support kami juga. Jadi mungkin biasanya kami misalkan beli 10 bungkus gitu kan, 20 bungkus, tapi dia ngasihnya 2 kali lipatnya gitu. Jadi dia sedekah juga gitu kan. Masya Allah tuh dari awal kami buka dia udah support gitu. Sekarang dia lagi ngider sih gitu, kayak gitu. Nama saya Mali. Iya. Jadi sini Kak. Iya. Kali ini mana yang masak? Saya Fajar. Iya. Awalnya sih ya udah ikut Pak Sony juga sih sebelum bubur ini kan. Masih kerja pas di warteg. Terus iya. Waktu itu warteg udah tutup ya Pak. Jadi tutup karena benih. Jadi ya udah katanya buka bubur aja gratis kayak gitu. Belajar dulu waktu itu 3 hari ya Pak. Belajar 3 hari udah kayak gitu, udah langsung buka kita. Ya senang juga sih ya. Ya kalau kita mungkin berbagi secara langsung nggak bisa ya, kita membantu kayak gini aja gitu kan, walaupun kita kerja ya membantu aja. Seneng sih ya Jad. Ya seneng ketemu orang banyak, terus teman-teman baru kan ya, bisa ngobrol, seneng aja gitu. Bisa ngasih orang sarapan, buat sarapan kan, pasti kan ada orang yang nggak mampu kan buat beli sarapan aja kan, bisa ngisi perut mereka sampai siang gitu. Ya pasti perasaan mungkin ya ada perasaan capek atau bosan, wajar ya, manusiawi ya. Tapi memang kita kembali ke niat awal gitu. Kita bisa mencari ridha Allah gitu kan. Kita dengan berbagi ini, sebenarnya berbagi ini kita ngasih orang, tapi pada hakikatnya kita memberikan pertolongan pada diri kita sendiri gitu, pada di hari akhir nanti itu. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti itu ya kita jalan terus gitu. Karena suatu saat keadaan memang sulit ya, seperti dana udah sampai minus, saya juga udah lagi nggak ada, pernah mengalami hal itu Pak. Saya juga pernah mengalami gitu, tapi kita Bismillah, kita yakin baik sangka sama Allah ya, kita jalan. Kalau emang Allah emang harus nutup ini ya nggak apa-apa. Saya pernah pada fase itu dan akhirnya ternyata Allah ngizinin, gak lama ada transferan masuk, ada yang WA saya, Pak saya mau ikutan nih Mas, saya mau ikutan, seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan seperti itu. Jadi saya yakin dengan pertolongan Allah bahwa sedekah ini pasti bisa berjalan asal kembali ke niat kita gitu. Kita kan niatnya mencari ridha Allah, makanya kita berusaha terus untuk memurnikan niat bahwa ini bukan bisnis bukan bisnis kepada manusia, tapi ini bisnis masih berniaga kita kepada Allah gitu. Semoga Allah menggantinya dengan lebih baik ya, nggak di sini ya insya Allah di akhirat nanti.